Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi. Kali ini tentang ilmu petung jongko jangkep, petung yang lebih tua daripada petung primbon, petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sehingga gambaran pernikahan terlihat sangat jelas. Petung ini tidak usah jenengan cari bukunya, tidak ada, karena petung ini petung warisan, petung yang diwariskan secara turun-temurun, dan saya pun jika tidak diberikan ijazah atau istilahnya diajari, diberikan hak untuk membacakan petung ini juga tidak akan bisa membaca. Baik, kali ini saya akan membacakan petung untuk pasangan Senin Legi dan Minggu Legi. Siap-siap yang Minggu Legi dan Senin Legi atau Senin Legi dan Minggu Legi. Ya, Minggu Legi itu neptunya 9. Mohon maaf 10. Sedangkan Senin Legi itu neptunya 9. Ya, 9 dan 10 bagaimana jika bertemu ini? Jika dilihat dari komposisinya ini, nanti kita akan melihat bagaimana janjiannya ketika Minggu Legi dan Senin Legi ini bertemu ya. Perhatikan ini untuk yang pertama, jangka yang pertama. Jangka yang pertama ini usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Jatuh angka petungnya songo jisong jiserengo. Tiba petung songo. Petung songo itu apa? Rezeki gede, rezeki yang besar, sehingga pada masa lampau rezeki ini bisa digambarkan sebagai penggambarannya nganti kuat bangun omah, saking gede nih. Ingat-ingat bangun rumah itu orang perkara enteng. Banyak uang akan keluar ketika kita sedang membangun rumah. Geden-geden bangun rumah itu. Ini saking gede nih rezeki itu kan bisa bangun rumah. Nah, ini untuk pasangan Minggu Legi dan Senin Legi. Ini berkah nih ya. Petung paling gede akan jenengan dapatkan pada usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Selanjutnya ya. Selanjutnya saya tak jelas meneh tentang ini. Petung rezeki songo ini, petung rezeki besar ini bukan hanya kaitannya karo rumah. Kalau zaman dulu begitu, kalau zaman sekarang ini terkait dengan hal-hal besar yang untuk diraih itu juga cukup sulit. Misalkan membeli sesuatu yang besar, membeli mobil, membeli pesawat, ya, membeli tanah, properti, memiliki apartemen, itu butuh duit yang tidak secek atau tidak bisa ya. Tapi perlu berpikir panjang karena aset yang besar. Lah koyo ngono itu nanti akan diperoleh oleh pasangan Minggu Legi dan Senin Legi pada usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Baik, selanjutnya pasangan ini pada jangka yang kedua. Jangka yang kedua itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Pasangan ini dapat angka petung jiji jiro roserlu, tipe petung telu. Petung telu itu artinya apa? Artinya petung tiba padu, petung pertengkaran, ribut ya. Ujian untuk pasangan Minggu Legi dan Senin Legi ya. Gambarannya apa? Gambarannya nanti akan tiba-tiba muncul masalah yang membuat pertengkaran. Masalahnya apa? Tidak ada yang tahu, saya juga tidak tahu. Tapi kok ucuk-ucuk metu pecukul gitu, dan itu memicu untuk kemarahan, untuk sering padu. Nah, ini harus hati-hati ya. Saya berikan warning. Banyak keluarga pecah ketika melintasi petung telu. Petung telu ini petung yang gawat sebenarnya, tapi tidak separah petung papat ya. Jadi banyak keluarga pecah ketika melintasi petung telu. Maka hati-hatilah. Yaitu warning dari saya, diingat-ingat ya. Maka hati-hati ketika melintasi petung telu ini. Jadi petung telu itu petung nanti akan luapan amarah akan muncul, sehingga pengendalian terhadap rasa amarah itu sangat penting pada masa ini. Dan petung ini tidak hanya menyerang nanti pada pasangan, jadi laki-laki dan perempuan suami istri itu padu, belum tentu suami istri yang padu, tapi bisa jadi suami istri itu ribut dengan mertua, ribut dengan orang tua, atau ribut dengan saudara. Petung ini yang ya keributan ini bisa melanda. Kalau dengan orang tua bisa putus hubungan anak dan ayah dan anak jika tidak terkendali.
Jika dengan saudara putus persaudaraan. Kalau suami istri, ya ini yang paling sering adalah suami istri. Nah, itu bisa berakibat perceraian. Maka hati-hatilah. Ketika petung ini, beruntungnya jenengan tahu. Setelah buka video ini jenengan tahu bahwa pada usia perkawinan ini nanti akan menghadapi petung telu. Kudu hati-hati. Yang bojone lagi ngamuk, jenengan kudu keren. Ya, ketika si istri marah, si laki-laki harus kering. Ketika si suami marah, si istri harus kering. Itu salah satu caranya. Tapi jangan ada cara lain untuk mengurangi dampak. Apa? Dengan menyarati atau menyiasati. Piye caranya nyarati? Jenengan bisa melihat video lain di channel ini. Dicari ya nanti ya. Bagaimana goleki video ini satu-satu goleki kok. Muga-muga kok ketemu ya video ini. Nah tiba-tiba digoleki kok ora ono. Berarti video ini durung dadi. Nah, video urung dadi sing sabar ya, dentosi. Kula gadokke petung ini isih akeh ra umum. Muga-muga pas jenengan nonton video ini, videonya sudah jadi. Nek urung dadi disabari ya. Ditenggo. Nek ora sabar bisa tanya pada ahli petung yang lain, petung ahli primbon misalkan ya. Cara menyiasati petung padu pripun to, Mbah? Ngono ya monggo taklet tawon. Betul menapa? Tiap-tiap ahli petung biasanya memberi cara untuk menyiasati. Nah ini, nek jenengan sabar ya dintosi, nek khawatir kehilangan, jenengan bisa pencet tombol subscribe, ya. Dan sebelah ono lonceng itu kelintingan kebo pencet sekalian, ben apa-apa sing kula munculke mangke jenengan ngertos. Nah, ngaten nggih, wis sabar. Nah, baik selanjutnya pada jangka yang kedua. Jangka yang kedua ya, Moyo. Oh, jangka yang ke-3. Oh, saya jangka yang ketiga itu usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun, jatuh angka petungnya Jiro Jilu Rosermo. Tiba petung limo iki apa artine hawa panas rumah tangga. Bisa jadi nanti hawa panas ini muncul karena rentetan dari pertengkaran tadi, tapi bisa jadi muncul karena situasi baru. Tidak ada yang tahu. Hawa panas rumah tangga itu gambarannya kayak piye? Hawane itu situasi omah kurang nyaman. Ya, sing wedok hawane nesu, wae pengen nesu. Pengen purek wae hawane ya. Sithik-sithik kecetok ngamuk dan sebagainya. Sing lanang aras-arasan ning omah. Nah ana pas kamling, wah jogo melu, ora piket lah melu. Sekesuk sewengi ning ngono, dolanan ngopi, kadang-kadang dolanan sekak yang diwetenge kembung. Gambarnya saking orang nyaman nih situasi omah sehingga saling menghindar di situ. Ya, itu akan dialami oleh pasangan Senin Legi dan Minggu Legi. Siap-siap ya, atur cara pengendalian. Kalau jenengan tahu kan artinya bisa lebih waspada supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk. Ya, bisakah disiasati ini? Bisa. Diloncati? Tidak bisa. Petung ini kebetulan sakit diloncati walaupun disarati. Orang iso dilangke, betul sakit, tetap jenengan kudu ngliwati. Nah, cuman ya disarati fungsinya apa? Fungsinya supaya dampak negatifnya tidak parah, ngurangi resikonya, yaitu menyarati jenengan. Ya, si kudune gue kira rame misalkan hawa panas kalau dimarahi padu dan pecah dan sebagainya, lah paling mau sunah-sunah sithik. Itu mengurangi dampak, ya, mengurangi bala istilahnya, atau mengurangi musibah, mengurangi bala, mengurangi hal-hal yang negatif. Pastikan disarati. Cara mensaratinya bagaimana? Lihat video lain di channel ini. Nek orang-orang berarti sih sabar dinteni. Beberapa petung negatif sudah saya buatkan ada videonya. Mungkin kita wis sopor ya. Coba ditirsani piyambak nggih mangke nggih. Nek dereng berarti sih sabar. Selanjutnya pada jangka yang keempat. Jangka yang keempat itu petungnya Jilu Jipat Rosertu. Tiba petung pitu. Pitu ki apa artinya? Artinya rezeki berada di tempat yang jauh. Rezeki berada di tempat yang jauh. Rezekinya neng adoh. Hati-hati menerjemahkannya ya. Bukan rezekinya ngadoh, tapi rezekinya neng adoh. Maka pastikan nanti pasti ada masa nek jenengan wong terdiri ketemu rezeki dalan nggih, jenengan kok mesti arep ngaligon. Ya, banyak yang berpindah tempat. Apa ngejar rezeki. Delalain, oh ya delalah ya. Biasanya kerjanya di kantor tiba-tiba pindah divisi marketing, metu kudu muter. Kerjanya di Lamongan misalkan, kudu muter.
muter tekan Inti ya, misalkan muter tekan Gresik, muter tekan Tuban, ya, muter tekan Bineh ke area-area Kediri dan sebagainya, pokoknya antar kota ini kaitannya. Biasanya ngoten. Atau pindah lokasi kerja sakit. Misalkan kerjanya di Jakarta, yang perusahaan induk, tiba-tiba ditugasi di daerah buka cabang baru, nah sakit nih, itu termasuk pitung-pitung. Atau mungkin pelayar, tiba dongi mangkat layar, ngadoh. Atau segampangan kayak gini, GTT, jadi guru tidak tetap nenggone Cirebon. Seneng kono, segera sulo ya, guru tetap gaji di situ ya. Tiba-tiba ketompo PNS, balik kampung misalkan, Manggon Bojonegoro, balik kampung di Bojonegoro, pindah gon, pitung-pitung. Lalu tiba-tiba pas pitung-pitung jenengan ke orang tanda-tanda apa, kok anteng-anteng baik, dan selama melewati pitung-pitung kok ya anteng baik. Itu tandanya jenengan kudu hati-hati karena pitung-pitung nek ora lunga berarti tandanya rezekine rada kangelan. Jadi nek pas pitung-pitung jenengan ora lunga berarti pitungin jenengan rezekine rada kangelan. Maka usahakan di proyek ini jobo. Mekaten itu gambarannya pitung-pitung. Akan dialami oleh pasangan Minggu Legi dan Senin Legi pada usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. 2,5 tahun itu akan mengalami ini. Selanjutnya pada jangka yang kelima atau jangkep jongko genape, jongko pengenep, jongko terakhir. Jongko kelima itu usia perkawinan 10 nganti 12,5 tahun, tiba ngopitunge songlu songo ji sertu, tiba pitung-pitung meneh. Artinya selama 2,5 tahun tambah 2,5 tahun 5 tahun iki kudu mobat mabit. Mobat mabit ngetut ke rezekine mabur melu mabur, rezekine mlayu melu mlayu, rezekine ngadoh ora iso dianter. Nggih, 5 tahun. Wah, termasuk suwi. Bakal dihadapi pasangan Senin Legi dan Minggu Legi. Siap-siap. Nah, itu gambaran pernikahan Minggu Legi dan Senin Legi. Satu jongko jangkep. 0 sampai 12,5 tahun. Nah, mesti harus takon. Lho, kok mau 12,5 tahun? Lah aku sing wis nikah 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 30 tahun, 20 tahun kudu piye lho. Nah, carane ngitung ngoten. Mas Mbak Pak Debode tak ajari carane ngitung terus gini. Joko jangkep itu ngitung nasib perubahan perjodohan itu mung 12,5. Selebihnya baleni jadi. Dadi lelakon urip ku mung 12,5 tahun. Sakliyane ku mung baleni, muter baleni. Mulai panjenengan iku ada kerasaan ngene. Kok kita wis tau nglewati kaya gini ya. Lah nggih. Lelakon perjodohan itu mung 12,5 tahun. Rasane kaya tau nglakoni kaya gini, tapi ya ampun kaget. Panjenengan jenengan sedang baleni. Dan dalam baleni itu, tapi situasi dan kondisinya berbeda sehingga jenengan kadang-kadang samar, tidak memperhatikan. Tapi jenengan titen tenan mung baleni muter 12,5 tahun. Nah, ini gambaran iki carane itu ngoten nek wis misalkan 16 tahun, 17 tahunnya gitu. Yang wis 12,5 tahun, hitungane jongko siji 0 nganti 2,5, jongko loro 2,5 nganti 5 nganti 7,5, 7,5 nganti 10,5, 10,5 nganti 12,5, satu jongko jangkep. Nah, sak jangkepan. Maka nek wis penuh, jenengan berarti mlebu jangkep keloro. 12,5 nganti 15,5 iku padha pitunge 0 nganti 2,5. 15,5 nganti 17,5 iku padha pitunge 2,5 nganti 5,5, puter baleni neh. Hitung nganti sak pase jenengan, sak dawane jejodohane jenengan. Carane ngitung ngoten nggih. Jenengan saged ngitung piyambak. Latihan ngitung nggih, mosok diitung nggih kaya ngono wae. Monggo diterapkan diitung nggih. Kok ben iso ngerti, aku lagi tiba iki ternyata. Berarti rong tahun aku arep nibdo iki, ngadepi yo iki. Berarti piye cara aku ngadepi? Ngoten carane. Nggih, diingat-ingat nggih. Pitung dijabarkan bukan untuk menakut-nakuti jenengan. Pitung itu dijabarkan supaya jenengan tahu kondisi. Dengan tahu jenengan bisa lebih waspada. Dengan juga selain tahu, fungsi tahu itu punya apa? Jenengan bisa setitilan hati-hati. Syukur-syukur yang ada masalah jenengan bisa menyiasati. Oke, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video yang lainnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.